warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di sini HR Channel, kawan. Ya, saya sekarang udah berada di Kelok 13, tepatnya di belakang bus Gracias yang kemarin sempat nyangkut di Kelok 14, kawan. Nah, hari ini sampai detik ini bus yang sempat viral kemarin masih terparkir dan nginap udah 2 hari. Tepatnya di Kelok 13 nih, kawan. Nah, mungkin sebentar lagi atau besok atau lusa bus ini akan berangkat ke tujuan Jakarta atau tujuan Bandung. Itu harus melewati beberapa kelok lagi. Kalau dihitung dari sini 13 kelok lagi ke bawah, itu ada beberapa kelok yang cukup sempit lagi, kawan. Di antaranya kelok 4 gitu. Maka dari itu hari ini saya akan review lagi beberapa kelok yang akan dilewati biar bus ini sampai di bawah di Pasar Maninjau, kawan. Jadi mari kita ikuti perjalanan ke bawahnya untuk menuju ke Maninjau agar bus ini sampai melewati 13 kelok lagi, kawan. Oke, mari kita ikuti perjalanan. Sekarang kita mulai dari kelok 13 ke bawah, mereview jalan yang akan dilewati bus pariwisata Gracias agar mereka terbebas dari kelok 44, kawan. Kita mulai dari kelok 13 ya. Review kelok 9, kelok yang paling sempit juga di antara kelok 44, kawan. Nah, kawan, saya sekarang udah berada di kelok 9, salah satu kelok yang cukup patah di sepanjang kelok 44, kawan. Nah, ini salah satu kelok yang akan dilewati bus Gracias, bus pariwisata kemarin, agar bisa lolos dari kelok 44. Nah, disinilah posisinya kelok 9 ya, kawan. Di bawahnya jurang yang cukup dalam. Apabila sopir kurang kontrol, bisa-bisa bus terjebak ke dalam jurang yang cukup dalam nih, kawan. Jurang yang sedalam 200 meteran lebih gitu. Oke, kawan, kita tinggalkan kelok 9, kita menuju ke kelok berikutnya. Jadi rata-rata di sini, kawan, kelok yang mulai dari kelok 20 kita ngitungnya turun, itu rata-rata keloknya patah, kawan. Ekstrim semua. Nah, seperti kawan lihat di sini. Cukup patah ya. Jadi kalau buat bus ukuran 12 meter itu cukup susah. Jadi mudah-mudahan aja bus pariwisata Graciasnya bisa melewati tantangan alam ini, kawan. Semoga aja, kita berharap begitu. Lanjut turun ke bawah, hitungan mundur kelok 7 lah ya. Ini kelok 8 ya, kawan. Nah, kawan, saya sekarang udah berada di kelok 7, hitungan mundur dari kelok 13. Ya, semoga aja Graciasnya sukses melewati beberapa kelok lagi agar bisa sampai ke kampung halamannya Kota Bandung, kawan. Kita lanjut ke kelok 6.
Ini cukup besar ya buat dilewati. Ya, saya sekarang udah berada di kelok 5. Itu salah satu kelok yang gimana ya, Batambuh ya, kelok Batambuh nambah gitu kawan. Jadi habis kelok lagi, habis tikung lagi. Nah seperti itu kawan. Nah seperti yang mobil Helmi lewat begini, dia nikung lagi. Nih tikungannya yang cukup fenomenal, tapi luas ya, karena udah perbaikan juga kawan. Nah nih cukup besar, jalannya cukup besar kawan. Kalau buat bus melebihi dari Gracias itu bisa melewati. Ini subscriber kita juga, kawan kita juga, nama channelnya Puja Fishing ya. Jangan lupa mampir juga di channelnya. Kita lanjut turun ke bawah. Kelok berikutnya hitungan mundur ya. Oke, kita sampai di kelok. Sekarang udah berada di kelok 4. Salah satu kelok yang cukup ekstrim, patah, sempit, semuanya ada di sini. Seperti kelok 14 yang nyangkut kemarin kawan. Nah, seperti penampakan kelok 4-nya. Nah, di sini juga udah sempat terjadi kecelakaan kemarin beberapa hari yang lalu. Itu salah satu pickup terjun ke bawah karena sempitnya dan juga banyaknya lawan yang datang dari bawah dan kurang sabarnya. Nah kawan, inilah salah satu tantangan yang terberat buat bus yang terjebak kemarin, yang akan melewati agar mereka terbebas dari kelok 44. Inilah tantangan paling terberat. Karena apa? Karena sama halnya dengan kelok 14 kemarin. Sempitnya, bahkan di sini juga jurang. Bahkan di sini sering terjadi kecelakaan mobil nyelonong masuk jurang kawan. Nah, di sini tempatnya. Ini pernah terjadi kemarin kawan. Di bekas kecelakaan pickup yang terjun bebas ke bawah. Nah, inilah kawan penampakan kelok 4. Salah satu tantangan paling terberat buat sopir harus melewati jalan ini. Semoga aja di kelok ini nggak terjadi apa-apa dan lanjut ke kelok 3. Ada harimau duduk. Oke, kita sampai di kelok 3. Ya kawan, kita sekarang udah berada tepatnya di kelok 3, hitungan mundur dari kelok 13. Tapi di kelok ini nggak begitu terjal ya, dan nggak begitu sempit, tapi cukup tantangannya cukup berat kawan. Kenapa? Karena di ujung tikungan itu jurang yang dalam, mulai dari kelok 1 sampai kelok 44. Itu tantangannya buat para sopir yang baru masuk melintasi kelok 44. Itu harus ekstra hati-hati, tentunya berdoa sama yang di atas ya. Kita lanjut ke kelok 2 kelok lagi atau 2 tikungan lagi,
itu udah sampai di Pasar Maninjau. Oke, kelok berikutnya hitungan mundur. Di kelok 2. Kita udah berada di kelok 2, tepatnya di depan saya. Itu keloknya cukup besar dan lebar ya. Alhamdulillah, kalau sepertinya bus yang 12 meter itu akan mudah melewatinya nih kawan, karena udah diperbaiki. Sebelumnya yang sempit udah jadi lebar. Jadi sekarang kalau buat kelok 2 dan kelok 1 nantinya itu udah oke. Cukup besar ya dan lebar, jadi ini akan mudah bagi sopir bus-bus long bus atau truk yang berbadan lebar dan panjang, itu akan mudah melewati kelok 2 dan kelok 1-nya nanti kawan ya. Alhamdulillah, semoga aja perjuangan bus Grasias melewati kelok ini akan terbayar lunas sampai dengan selamat. Kita lanjut ke kelok 2, ke kelok 1 ya. Kita udah sampai di kelok terakhir, hitungan mundur ya. Kelok awal hitungan maju. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno. Ya kawan, saya sekarang udah berada di kelok 1. Kelok terakhir hitungan mundur ya, dari kelok 13. Tepatnya mobil pariwisata Grasias yang terjebak 2 hari yang lalu. Nah, semoga aja hari lusa atau besok atau lusa mobil Grasiasnya sukses melewati ke 13 keloknya. Nah, oke kawan, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam HR Channel, dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin.